siswa dan menyampaikan ide tentang kegiatan di kelasnya, keyakinan kelasnya. Dan yang ketiga adalah membentuk karakter positif di sekolah. Positif peserta didik melalui kebiasaan-kebiasaan atau habit yang sudah ada di sekolah. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik terhadap penanaman nilai kebajikan. Next. Oke, tolak ukur itu sebagai acuan keberhasilan saya adalah murid dapat menjalankan kesepakatan di kelasnya juga, dan juga terwujudnya lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Dan yang ketiga adalah terjalinnya komunikasi yang aktif antara seluruh warga sekolah, dan yang terakhir adalah seluruh warga sekolah mampu menerapkan budaya positif. Next, Bu. Nah, next, lanjut. Oke, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Lini masa itu adalah waktunya. Kapan sih waktunya? Itu adalah memberikan penjelasan kepada siswa di kelas bagaimana tentang budaya positif tersebut. Dan kita juga membentuk keyakinan kelas. Ya, terutama itu pasti di kelas ya. Bersama dengan sistematika yang tepat. Bersama siswa kita menyepakati atau menandatangani keyakinan kelas. Nah, terus keyakinan kelas tersebut adalah kita memasang keyakinan kelas di depan atau di samping papan tulisnya. Nah, melakukan sosialisasi tentang budaya positif. Jadi setelah keyakinan kelas dibuat, kita akan mensosialisasikan budaya tersebut di seluruh lingkungan sekolah. Nah, yang terakhir adalah kita menerapkan sehari-hari untuk menjadi habit. Nah, next, Bu. Nah, oke. Next. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus emang kenapa kok bisa sering datang terlambat pada saat sekolah? Saya tidurnya terlalu malam karena saya main HP, Bu. Oh, jadi Farhan begadang malamnya. Oke, kalau begitu itu merusak keyakinan kelas tidak? Iya, Bu. Iya, tindakan apa sih yang sudah dilanggar sama Farhan? Disiplin. Iya, betul, disiplin. Baik, kalau begitu Farhan mau berubah? Berubah untuk tidak datang terlambat lagi? Iya, Bu. Baik, kalau begitu tidurnya nggak boleh larut malam ya? Iya. Oke, tetap semangat ya. Iya.
Tidurnya jangan larut malam lagi. Oke sih udah tuh. Apa santai kita. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan, kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bapak Guru untuk menemukan jalan keluar atau solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi agar tidak terlambat, agar tidak kesiangan. Lila, tadi ibu dengar dari laporan ketua kelas katanya kamu habis bertengkar ya dengan Sisil. Iya Bu, habis kesel si Sisil terus mencontek pekerjaan rumah dan tugas lainnya. Iya, oh begitu ya. Wajarlah kalau misalnya jika ibu ada di posisi kamu, ibu pun pasti akan marah dan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Sisil? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Sisil dan tanpa sadar saya dobrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu pasti ada alasannya ya. Saya kan sudah susah payah Bu mengerjakan soal dan tugas, tapi Sisil ingin mencontek tanpa berusaha sulit. Wajarlah kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek oleh Sisil. Tidak Bu, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting atau tidak buat kamu? Penting Bu, Baiklah, kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus bersabar dan menahan emosi saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melakukan. Kamu bersedia memperbaikinya enggak? Iya Bu. Baik, tepat sekali Lila. Terima kasih, tetap semangat dan silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lila, kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya perbuat, yaitu sering membawa HP ke sekolah. Saya berjanji tidak akan membawa HP lagi, apalagi bermain game pada saat jam pelajaran. Terima kasih guru yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ethel Sofian, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Babakan 2, Kecamatan Tulungaga, Kabupaten Tangerang, Banten, akan menyebarkan pemahaman tentang budaya positif. Next, slide-nya. Oke, bisa dilihat konsep inti dari budaya positif itu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Ketiga adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Keempat adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Yang kelima adalah posisi kontrol kita sebagai guru. Yang keenam ada segitiga restitusi, dan yang ketujuh adalah perubahan pada diri pembelajar. Next. Oke, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran tentang paradigma baru? Itu adalah tentang kurikulum merdeka, di mana merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dasar, pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini kita dapat lihat ya, kalau pelajar Pancasila itu ada beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berkebinekaan global, ada mandiri, dan juga bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru.
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang terjadi dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, mengatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan dan selanjutnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tidak hanya dengan sandang, pangan, dan papan, tapi juga pertama kebutuhan akan survival itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Kedua itu adalah love, cinta dan kasih sayang, love and belonging. Dan yang ketiga adalah freedom, kebebasan. Keempat adalah kesenangan, fun. Dan yang kelima adalah kekuasaan atau power. Oke, motivasi perilaku manusia ini adanya tindakan motivasi secara eksternal, yaitu untuk menghindari next. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jadi kita dapat membedakan hukuman itu apa, sanksi atau konsekuensi apa, dan restitusi itu apa. Restitusi merupakan pilihan, dan sedangkan sanksi adalah sesuatu yang harus terjadi. Sementara hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan namun harus terjadi. Next. Nah, 5 posisi kontrol kita sebagai guru ini ada 5. Yang pertama ada penghukum, kedua adalah pembuat orang merasa bersalah, ketiga ada teman, keempat kita guru sebagai monitor, dan kelima guru sebagai manajer. Yang pertama, guru sebagai penghukum itu adalah seorang guru menghukum siswa menggunakan hukuman. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke. Pembentukan keyakinan kelas di dalam kelas itu ciri-cirinya adalah berupa pertanyaan, tidak dibuat dalam jumlah banyak agar mudah dipahami, merupakan hal yang dapat diterapkan, sifatnya lebih abstrak, penyusunannya melibatkan semua, dan perlu ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Jadi ini fleksibel, ya, sifatnya itu fleksibel. Next. Selanjutnya adalah next lagi. Oke, segitiga restitusi. Jadi ketika ada masalah di sekolah, entah itu siswa dan antara rekan sejawat, kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita lakukan untuk segitiga restitusi itu adalah 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan yang keempat adalah menanyakan keyakinan. Next. Oke, ada 3 langkahnya. Tadi saya sudah yang pertama, next lagi. Menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita ada beberapa kalimat yang bahwa perlakuan si pelaku itu tidak seperti kalimatnya itu